Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faruzadi Taqwa dengan NIM 10620001. Izin untuk menjelaskan gigi 11, gigi 12, dan gigi 13. Untuk gigi 11 itu merupakan gigi insisif kanan rahang atas. Lalu untuk gigi 12 itu merupakan gigi insisif 2 kanan rahang atas. Dan untuk gigi 13 itu merupakan gigi caninus kanan rahang atas. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk gigi 11 atau insisif 1 kanan rahang atas. Ini adalah gigi 11 yang sudah saya gambar dan terdapat 5 view yang terdiri atas labial, palatal, mesial, distal, dan yang terakhir juga insisial. Bisa dilihat pada gigi 11, mahkota dan juga akarnya tegak lurus, dan gigi 11 mempunyai satu akar yang dimana akarnya mengarah ke distal. Lalu mahkotanya lebih besar daripada akarnya. Dapat kita lihat dari aspek labial bahwa sisi bagian mesial atau mesio-insisal berbentuk 90 derajat. Kemudian dari sisi distal atau disto-insisal itu lebih cenderung membulat. Lalu dari aspek palatal, gigi 11 ini memiliki dua marginal ridge, yaitu mesial marginal ridge dan juga distal marginal ridge. Pada view palatal terdapat fossa, yaitu fossa palatinal, dan juga terdapat cingulum yang berbentuk huruf M. Lalu kemudian dari view mesial terlihat cingulum. Lalu terdapat view mesial marginal ridge. Lalu pada view distal bedanya hanya ada distal marginal ridge dan juga terdapat cingulum. Lalu aspek insisal, pada aspek ini kita dapat melihat insisal edge atau tepi insisal, yang mana insisal edge ini adalah garis putus-putus. Lalu ada fossa palatal dan juga cingulum, yang mana cingulum di sini berbentuk seperti huruf M yang terbalik dan juga insisal groove. Baik, untuk marginal ridge sendiri itu adalah tepi bulat dari enamel yang membentuk tepi-tepi mesial dan distal dari permukaan. Untuk fossa merupakan lekukan dangkal. Fossa itu merupakan lekukan dangkal dan lebar pada permukaan oklusal. Untuk cingulum sendiri itu merupakan tonjolan pada permukaan labial atau lingual. Lalu untuk insisal edge atau tepi insisal adalah suatu tonjolan kecil dan panjang pada bagian korona dari gigi insisif, yang merupakan sebagian dari permukaan insisif dan yang digunakan untuk memotong makanan.
Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan gigi 1-2 atau insisif 2 kanang rahang atas. Bisa dilihat dari gambar bahwa bentuk gigi 1-2 berbentuk seperti paku bulat dan gigi 1-2 ini lebih kecil dari gigi 1-1 dan tepi insisalnya agak miring. Lalu mahkotanya lebih membulat dan akarnya gigi 1-2 lebih ramping. Lalu dilihat dari view labial bahwa gigi 1-2 mahkotanya seperti persegi panjang, tetapi di sisi mesio insisalnya lancip dan di sisi disto insisalnya membulat dan ujung akarnya juga menghadap ke distal. Kemudian lanjut view palatal, terdapat lingual pit, juga terdapat cingulum. Akan tetapi sama halnya dengan gigi 1-1, cingulumnya tidak terlihat jelas. Terdapat juga fossa palatinal yang bisa dilihat bentuknya lebih dalam daripada fossa palatinal gigi 1-1. Kemudian incisal ridge di gigi 1-2 lebih dalam dan mesial distal marginal ridge lebih terlihat jelas daripada gigi 1-1. Lalu aspek mesial berbentuk seperti segitiga. Lalu cervical line-nya melengkung ke arah insisal. Aspek distal hampir sama dengan mesial, tetapi cervical line-nya tidak terlalu mengarah ke insisalnya. Lalu aspek insisal pada permukaan labialnya lebih lebar daripada aspek palatalnya. Baik, untuk yang terakhir yaitu gigi 1-3 atau caninus rahang kanan rahang atas. Yaitu gigi 1-3 merupakan gigi caninus kanan rahang atas, dapat dilihat pada gambar yang sudah saya gambar ini ya. Gigi caninus ini mempunyai jobs tunggal dan juga akar tunggal yang panjang. Lalu aspek labial pada view ini terlihat bahwa akarnya meruncing dan biasanya mengarah ke distal. Lihat ya. Lalu view palatal bisa dilihat cingulum dan fossanya terlihat jelas. Pada gigi 1-3 ini terdapat dua fossa, yaitu fossa mesio-palatinal dan fossa disto-palatinal. Kemudian di aspek mesial, ini cupsnya cenderung agak cembung daripada gigi 1-1 dan 1-2. Kemudian puncak cupsnya ke arah labial, lalu cervical line-nya melengkung ke arah insisal. Lalu aspek distal di sini sama seperti aspek mesial ya, tetapi cervical line-nya tidak terlalu dalam seperti mesial ya. Kemudian ke aspek insisal, ini insisal ridge-nya berbentuk seperti huruf V. Mungkin itu tadi penjelasan dari perbedaan anatomi gigi 1-1, gigi 1-2, dan gigi 1-3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kurang kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.